Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai dulu bro, cuil cuil. Santai. Mantap, mantap saya. Kok hilang lagi punya gua? Apa ya? Handphone Enggak, masih ada loh. masih ada. Bro, Nih, nah by the way, gue ada telepon Tegar, gitu kan. Dia pengen ikut, ya dia tertarik pengen ikutlah. ikut. Iyalah. Oke, cuma masalahnya bisa nggak ngebahas bolanya itu yang eh, tentang zaman kita dulu gitu. Oh, boleh, Boleh boleh. aja kan? Iya Kita boleh kayak aja. kita Yang kayak penting merenung gimana boleh. dulu Johan Iya. Cruyff ya kan? Boleh. Franz Beckenbauer. Kok Gue belum tua lahir banget ya? itu. Kok tua banget ya? Iya, karena Aduh. kan dia tuh ya dia ngikutin banget bola dari era 90 2000-an sampai 2010-an dia ikutin. Kemudian setelah pandemi dia nggak ngikutin lagi nih. Jadi 90 itu berarti eranya ini berarti eranya iya, Totti, Alan dia Shearer. dia Oh, seumuran dia setahun 2 tahun di bawah loh. oh iya. Iya, dan dia fans Milan banget, fans Milan banget. Terus semenjak ada Messi, Milan Messi. Jadi dia pengen ngebahas, bisa nggak? Dia khawatir kalau misalkan kita bahas yang up to date, dia nggak ngikutin gitu. Oh, bisa aja kita ntar nostalgia. Nostalgia Dan Piala gue Dunia atau apa gitu. Oh, ya. ya kita juga open buat siapapun yang mau join dan ngebahas Iya. juga nggak harus apa ya sesuatu yang paling terbaru ya kita mau bahas 5 tahun yang lalu waktu MU Mm-mm. lawan Chelsea bisa kan atau mungkin unbeaten story-nya Arsenal bisa. Iya. Udah masa lalu tuh Arsenal. Iya kan ya kita bisa bahas nggak harus yang Boleh. terbaru gitu. Boleh lah. Oke, nanti kita ajak teman-teman lah. Itu sih. Mm-mm. Jadi mungkin mungkin juga teman-teman yang lain juga pengen itu, tapi mereka belum Iya. ada ini ya, Belum ada keberanian. apa sih? Belum ada kemarin. It's okay santai di sini kita chill buat siapapun. Iya Bib, dong. Wih, gimana nih? gua nggak habis pikir Bib. Gua nggak habis pikir bro. Asli, nggak habis Apa pikir tuh nih? begini. Eh, Bisa ya. eh, Tidak pernah salah gua kemarin beberapa episode kemarin gue bilang ini pertandingan kayaknya kita skip karena mungkin ya beberapa juga akan mengira Iya. pertandingan-pertandingan kecil malah berjalan biasa aja tapi ternyata faktanya Tanya. ya once lu berbicara tentang World Cup or Euro Banyak atau Piala Amerika, Piala Afrika banyak itu lo kejutan. betul. Kita nggak bisa bilang semua klub itu ada terjadi perbedaan antara ranking FIFA tinggi atau bawah. Semuanya bisa terjadi. Bukti nyata, hampir saja St. James Cross England itu harus pulang, tapi kembali lagi miracle of football. Iya sih. Iya It's sih. Ya, happen. sayang banget kenapa Inggris gak pulang itu ya. Tapi menariknya bro, oke, terlebih daripada Inggris akhirnya bisa mendapatkan tiket untuk masuk ke babak 16 besar. Yang mau gua tekanin di sini, kenapa lu Tuchel ini pinter atau pura-pura bego atau gimana memasukkan Rashford di awal dan Noni Madueke yang jelas-jelas nggak berguna, useless. Gua nggak tahu, Bib. Mungkin dari lo sendiri ada pandangan? Ya, yang gue pernah bahas itu, lu kenapa nggak bakal Palmer, Phil Foden, Harry Maguire, ya nggak ada bek kanan Trent Alexander-Arnold. Ini buktinya kan, ketika Chris James cedera, yang dipasang adalah Jet Spence, di mana dia sangat 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 kaku main di situ. Lu lihat ekspresi itu kan lah, teriak-teriak kayak orang yang apal gitu kan. Iya, Ya, betul Jet betul. Spence benar-benar dikacangin sama pemain Kongo tuh si Cipenga. Hmm, Cipenga, ya si kan? Penga keren banget. Iya. Nah, oke, Bib. Jet Spence, menurut lo komunikasi dengan Noni Madueke gimana? Itu ya kalau gua lihat secara kalau untuk Rashford dan Noni Madueke sama-sama nggak terlalu berkontribusi di babak pertama. Bahkan Iya, gue bisa bilang terlalu kaku, kayak lo bilang iya, tadi kan, iya. terlalu kaku serangannya. Nah, kalau untuk Nick O'Reilly dengan Rashford, oke lah, ada chemistry dia sama segala macam. Tapi untuk Noni Madueke dan Jet Spence ini bahkan memang kesalahan golnya memang dari letaknya si Jet Spence, sisinya Jet Iya, iya. Spence. Ya, kita tahu Spurs kemarin kan mau degradasi ya dengan andil Dead Spence juga. Dan ini kita tahu lah Dead Spence Spurs, sementara Madueke Arsenal itu kan rival bebuyutan. Ya, Jadi kalau bisa jangan jadi satu. Cuman gue juga menggarisbawahi bahwa
Rashford kembali lagi ke setelan pabrik, beda seperti ketika dia di Barcelona. Barcelona. Cuman bagusnya adalah Gordon nggak diturun dari awal. Kenapa? Gordon itu pasti bakal bagus kalau dia di super sub. Kalau dia turun dari awal, itu jelek. Hmm. Malah oke, akhirnya kan datang si Bukayo Saka tuh. Bukayo Ya, Saka ada masuk, Gordon masuk mengganti dua eh, winger kan? winger mereka yang dimana Inggris langsung berubah total. Oke, Iya, let's say iya. dua gol miracle dari Harry Kane itu bener-bener selain memang dari kerja memang aktifnya Declan Rice juga Bellingham di lini tengah, tapi kita bisa lihat Hmm. Inggris Inggris bener-bener sangat variatif dong. Iya, benar, benar. Nah, Benar. kalau kalau lu melihat Rashford, eh, apa faktor? Gua nggak tahu. Apa karena memang dia nggak cocok main di Inggris, Liga Inggris dan bermain untuk timnas Inggris, atau seperti apa nih? Kalau gue lebih Atau dia main di Barcelona itu terlalu enak, terlalu nyaman gitu. karena Hansi Flick bisa nemuin potensi Rashford. Jadi dia bisa enak mainnya. Dia nggak terlalu kaku harus berada di kiri. Jadi ketika dia di kiri itu kelihatan banget dia susah untuk penetrasi, susah untuk gocek, dan sering kehilangan bola. Endingnya dia back pass lagi. Ya. Nah, ketika udah lelah, pemain-pemain Kongo juga stamina udah turun, terus cukup cukup jeli juga dia masukin Gordon yang ngerubah formasinya dengan narik Just Spence dengan masukin Eze, formasinya 3-4-3. Itu enak banget ya. Gordon bisa dapat ruang, dia kasih umpan ke Harry Kane, punya beberapa ruang. Dan ini yang gue bilang mending mending memang Rashford pertama, ketika Rashford mentok, Gordonnya turunin, jangan dibalik. Gitu sih. Dan Tapi endingnya bro, terbukti kan. tapi bro, kalau emang babak pertama dimainin Rashford, ini menjadi gambling dong. Akan sejauh mana Rashford itu akan menjadi bahan percobaan di lini depan dong. Iya, Karena sorry, memang. akhirnya semalam ya mau nggak mau kembali lagi Harry Kane memberikan solusi di tengah buntunya penyerangan Inggris. Iya, iya. Kita terlepas daripada begitu heroiknya, gua Si, respect banget, respect respect tinggi tingginya ke Empasi, ya, keren banget. Oke, saudara Lionel Messi ya, Lionel Messi. yes, Lionel Empasi, saudaranya Lionel Messi. Tapi oke, itu jokesnya lagi rame itu. Nah, Beb, begini, apakah akan skema yang sama? Ini Inggris sudah masuk ke babak ini. Kira-kira nih bakal seperti itu lagi nggak? Sudah jelas-jelas Bukayo Saka itu main bagus di Arsenal. Hmm. Gua nggak, apakah mungkin sama pemikiran lu, Tuchel ini menganggap remeh memandang sebelah mata sebuah tim Kongo ini Sebenarnya dengan dengan menghadirkan Noni Madueke ya? sebenarnya adalah kemampuan ini sudah mentok sampai segini aja. Iya, makanya banyak yang menyayangkan lu nggak manggil Phil Foden, lu nggak manggil Cole Palmer atau Harry Maguire di belakang. Kalau Jasper memang lagi Rhys James lagi cedera, Jasper juga mainnya buruk, lu bisa turunin Harry Maguire. Di depan, Rashford, Madueke, Gordon lagi bapuk, lu ada Cole Palmer, lu ada Phil Foden. Oke, mereka di klub memang kurang bagus, tapi belum tentu di negara mereka main jelek juga dong. Iya. Iya kan? Ya itu ada game changer di situ. Bukan cuma ngandalin Harry Kane. Kalau Palmer bisa buat langsung penetrasi. Phil Foden pun sama. Kalau mengandalkan dua K ya cuman sisi kanan back pass, sisi kanan back pass ya udah. Itulah kemampuan Oke. Inggris mentok sampai situ. Oke. Nah, ini juga akhirnya membuat Inggris itu sempat kehilangan kendali atau kehilangan arah selama 70 menit ya. Hmm. Nah, kalau gue bilang sih Kongo juga mainnya nggak bagus-bagus banget. Ya, Dengan ya. satu gol dari si Cipenga memang itu gue bilang golnya individual skill banget. Betul. Nah, yang menjadi catatan adalah dengan Kongo yang datang dengan komposisi yang terbilang kurang superior, Ya, ternyata Inggris ya seperti apa yang lu bilang tadi mentok. Beruntung tidak dibantai oleh Inggris karena memang kipernya lagi-lagi ya, Piala Dunia kali ini menjadi panggung untuk para kiper ya. ya. Yang mungkin, nah, tapi kembali lagi sepak bola pada saat bursa transfer agak sedikit kejam sih menganaktirikan kiper-kiper yang nggak melihat ya kan. Oke, thank you BBDW. Nah, kira-kira untuk Rashford harus ada perubahan dari cara bermain atau gimana? Atau masih tetap seperti ini? Rashford sebenarnya tergantung dari Tuchel mau mainnya gimana. Kalau dia mampu maksimalin potensi Rashford seperti di Barcelona, ini bakal lebih lebih hebat lagi. Cuman masalahnya Tuchel ini nggak mungkin merubah
permainan Rafa seperti di Barcelona. Kecuali kalau dia memang lagi hilaf ya. Mungkin Oh, bisa. oke. Mungkin bisa. Karena juga mungkin selain komposisi pemain Inggris nggak sebagus tidak seperti pemain-pemain Spanyol ya. Ya, ya. Ya, kalau Oke. pemainnya rata-rata versatile. Kalau Rashford sebenarnya bisa ditaruh di posisi Harry Kane atau bisa di posisi Iya, ke Madueke. Itu sebenarnya bisa. iya. Hal serupa juga nih bro, remontada lagi terjadi untuk Belgia yang dimana memang Luar biasa. yang gue lihat lagi-lagi keajaiban sepak bola. Apa yang lo bisa garis bawahi dari Belgia pertandingan lawan Senegal semalam? Ini lagi-lagi Belgia remontada 2018 lawan Jepang ya. Sama lagi. Iya, Ketinggalan betul 2-0 betul. habis itu 3-2. Yang Ya. gue lihat adalah Senegal terlalu santai, terlalu euforia udah unggul 2-0. Oke, oke, Ya, oke. 2-0. Bahkan nggak salah sampai menit berapa ya gue lupa. Sampai 86 ya. 86 itu masih 86, udah 80. 2-0. Masih Iya, 2-0. 3 menit semua berubah. 3 menit semua berubah. Fokus udah berubah. Stamina udah menurun. Jadi konsentrasi udah pasti hilang. Ini dimanfaatin sama pemain Belgia, Lukaku, ngegolin. Tielemans sudah ngegolin. Dan ini Telemans. harus harus sampai 120 menit, di mana menit-menit akhir perpanjangan waktu penalti. Walaupun agak kontroversial juga sih Iya, penalti. iya, gue setuju, Ya, gue setuju. ya, Oke, kontroversial juga sih. Cuman secara garis besar, ya itu keberuntungan Belgia. Dia bisa maksimalin peluang, Tielemans juga bisa maksimalin peluang, ya udah, oke. sudah. Mem- Senegal juga seharusnya bisa memastikan tiket untuk 16 besar ya. Tapi Seharusnya, seharusnya. inkonsistensi dan fokus yang berkurang menurun di 90 menit itu 10 menit ya. jadi faktor-faktor krusial. Mungkin hal-hal detail ya, hal-hal detail, hal-hal kecil itu menjadi menjadi salah satu apa ya, turning point di mana tim itu bisa akhirnya mendapatkan momentum dan Iya. Senegal kehilangan itu. Senegal jelas lu Ya, kehilangan itu. Dia nganggap 4 menit terakhir kayaknya udah cukup lah 2-0. Mereka nggak akan mungkin ngajar sehingga fokus mulai berkurang, stamina juga udah mulai turun. Jadi konsentrasi juga nggak terlalu tinggi. Akhirnya dimanfaatkan sama Belgia. Dengan waktu 3 menit itu bisa nyamain kedudukan 2-2. Itu luar oke. biasa. Oke. Nah, keren. Bib, menarik juga gue bahas nih. Eh, Lukaku, Hmm. Harry Kane, you name it, Lukaku, Harry Kane, Ronaldo, Messi, ini pemain-pemain yang sudah terbilang nggak muda lagi. Ya, ya. Tapi memang mereka menjadi game changer di situ, menjadi faktor yang dimana akhirnya eh, yang dari kacamata gue ngelihat ini pemain-pemain sudah nggak se-prime dulu lagi, Iya. tapi sejauh mana mereka bisa memberikan dampak ke ruang ganti, Bib? Iya, orang punya mereka tuh udah punya pengalaman yang banyak lah ya. Dan ini sangat-sangat berpengaruh untuk para pemain muda atau pemain-pemain senior yang belum pernah merasakan Piala Dunia. Itu kan juga beda. Oke, Dan iya, peran mereka ini sangat-sangat penting. Apalagi Harry Kane sebagai kapten, Ronaldo sebagai kapten, Messi juga iya, sebagai kapten. Mereka pasti menularin semangat kan. Nularin gimana sih eh, Piala Dunia itu harusnya kita bermain. Lukaku oke, juga punya pengaruh. Ya kecuali Joshua Kimmich ya, yang nggak bisa berpengaruh iya, sama iya, iya, Jerman. yang akhirnya, iya, setuju. Karena memang penyerangnya juga memang masih terbilang belum ada pengalaman yang Ya belum ya ada pengalaman. sehebat hebatnya kayak Havertz belum bisa lah kita sandingkan dengan Lukas Podolski kan. Ya udah. Lukas Podolski, Jauh Marcel dengan Klose, apa yang Müller, dengan iya betul itu jauh, jauh banget dan memang di jauh. sini bahkan dulu waktu zaman-zaman Jerman menang itu ada pemain-pemain tua yang memang masih aktif ya itu memang ada siapa ada Thomas Muller kemudian ada eh, Bastian Schweinsteiger yang memang masih berperan aktif di situ Ya Mario Gomez, tapi ya gue rasa Joshua Kimmich tidak cukup tidak cukup apa ya tidak cukup memberikan ya. dampak yang apa namanya tinggi banget buat Jerman untuk bisa maju. Tapi kembali lagi sih, gue bilang, gue respect sama Joshua Kimmich. Ya sih, dia Oke. mau lah sebagai tamang buat kekalahan Jerman itu dia tetap mau bertanggung jawab. Iya, 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 gue setuju sih. Ya, dia mau tanggung jawab. Nah, Bib, eh, kado terindah Piala Dunia kali ini adalah ketiga-tiga peserta dari tuan rumah semuanya lolos ke Iya,
babak Keren. 16 besar. Yang dimana salah satu pemain yang lo masuk dalam radar lo menjadi pemain bintang yaitu Balogun. Balogun. Balogun itu kalau nggak offset gila sih itu anak. Ya, 2 gol sih. Dua Kemarin. gol murni dia dan ternyata memang di luar kendali terjadi chaosism di situ dan berujung kartu merah. Tapi kembali lagi gol perdana memang Balogun gua lihat itu berperan. Nah, gimana lo ngelihat memang Amerika ini dan dua dua eh, apa namanya tuan rumah lainnya itu bisa melaju dan ini sejauh mana mereka akan melaju nih terutama Amerika. Amerika dari di grup yang cukup, gue bilang ya agak ring, nggak bisa dibandingkan juga, seperti setara. Dia akan lawan Belgia. Kemungkinan baru di babak quarter final akan lawan pemenang Spanyol, Austria atau Portugal, Kroasia. Ya, Iya, ini yang kemungkinan akan berat nih di quarter final. Cuma lawan Belgia iya, masih 50-50 lah, masih 50-50 lah. Absennya Balogun mungkin oke, bisa ditutup sama Timothy Weah. Masih ada Ricardo Pepi, ada Giovanni Reina juga yang bisa peran di situ. Dan ini lagi iya, lagi hot-hotnya nih US nih, apalagi sosok yang bernama Malik Tillman. Nah, itu luar iya. biasa. Malik Tillman itu kemarin di game lawan Bosnia tuh ada di mana-mana. Depan, belakang, tengah, Oke, kanan, kiri, buset. Man of the match sih dia kemarin. betul. Malik Tillman. Dan oke, baik. Dengankah nggak ketidakhadiran nanti Balogun di pertandingan selanjutnya? Ini kan otomatis Amerika harus merubah gaya bermain dan juga strategi. Hmm. Nah, ada kans nggak untuk Amerika? Ada kans, masih ada kans. Dan cuman mereka harus tetap harus berkaca pada Senegal, lawan ketika lawan Oke, Senegal ya, Belgia. Jangan terlalu euforia dulu ketika unggul 1-0 atau 2-0, kita fokus, tetap konsentrasi karena Belgia ini jagonya remontada nih. Lu oke, betul Gus. lengah dikit habis. Bib, by the way, lu pakai HP pakai laptop nih. Pakai laptop. Lu bisa bantu screenshot screen layar nggak? Kita mungkin bisa lihat bagan 16 besar nih. Oke, ntar aku coba ya. Bisa nggak ya? Ini Share screen. alat. Iya. Eh, Hup, Nah, bisa nggak? Bisa. yes. Oke. Bisa. Kok jago sih? Kita yang gaptek. Kalau gue nge-recording. Recording udah di lo ya? Hmm. Nah, oke. Kita cek dulu, Bib. Ini Ada siapa di hasil sini? 32 besar ya. Ya, sementara ini ya sampai sekarang ya. Sementara ini. Oke, gue sedikit landscape dulu. Oke. Wow, ini keren nih. Ya. Bib, coba lu bantu bantu lo ini, Bib. Baca ini buat teman-teman juga mungkin Ini bisa kemarin ngelihat. Paraguay Paraguay menang lawan Jerman pada penalti. Lalu Ya. Prancis, Kanada, Maroko udah pasti lolos. Amerika Serikat, Belgia udah pasti lolos. Dan di sisi kiri, ini gue bilang sisi kiri ya. Ini sisi kiri, Bentar, bentar, bentar. Lu gimana bilang nih? Maroko pasti lolos nih. Maroko lawan Kanada pasti lolos. Nggak, Maroko lawan Belanda. Belanda. Oh iya, Cuma iya. lawan Kanada kayaknya lolos juga sih. Boleh Baru lah. ya. Yang tersisa di Oke. sisi kiri, bracket kiri ini cuma Portugal, Kroasia, sama Spanyol, Austria. Untuk nanti malam kita cek, Bib. Ya, Nanti malam ada terus apa ya pertama? Spanyol, Spanyol. Austria, sama Portugal, Spanyol, Kroasia. Austria, Wah, Portugal, Kroasia. iya. Kemudian selanjutnya, oh masih untuk besok malam ya. Nah, Bib, di sini kita lihat nih sama-sama teman-teman kita lihat kalau memang untuk di sayap kiri ya dalam hal ini Ya, bagian-bagian kiri itu siapapun yang lolos itu nggak akan mudah banget, ya nggak banget. akan mudah bahkan mungkin yang relatif lebih mudah itu adalah di bagian kanan ya. Bagian kanan nih, lumayan nih. Argentina, Iya, Cape iya, iya. Verde, Australia, Mesir, Swiss, Aljazair, Kolombia, Oke, Kanada. nah kita coba mapping kekuatan dulu di BIP untuk nanti di Oke. eh, Portugal Kroasia BIP Mm-mm. dua dua legenda besar bisa dipastikan akan turun Luka Modric dan juga the GOAT Cristiano Ronaldo. Mm-mm. Pandangan lo gimana, Bib? Gua kayaknya lebih berat nih Portugal nih.
sangat-sangat berat Oke. nih karena Kroasia juga nggak akan main-main ya. Kemungkinan Ya. Modric atau Kovacic bakal duet lagi di tengah. Dan Modric juga tahu gaya permainan Ronaldo kayak apa. Lini belakang mungkin Kovacic, Sutalo masih tetap jadi andalan. Gvardiol juga akan di kiri. Dan Stanisic juga akan di kanan. Ini empat empat back ini lagi on fire meskipun kemarin gue kritik buat Kovacic, cuman dia membaik lah Ya. penampilannya. Eh, Ronaldo kalau dia nggak bisa cari ruang, dia nggak bisa baca ruang, dia juga cuma ngendon di depan, dia akan mati di situ, terisolasi. Oke. Ini tugasnya Oke. Ronaldo untuk turun cari bola, jangan nunggu bola. Nah, kemungkinan nanti Spanyol Austria full tim atau Full team, ada rotasi. sudah pasti. 32 besar Oke, nggak dalam main-main. dalam pengamatan lo berarti artinya ini Portugal Kroasia, Spanyol Austria tetap akan memainkan full tim walaupun Ya, nanti di pertandingan siapapun akan lolos itu akan bertemu memang lawan yang nggak mudah. Apakah memang ya. dibutuhkan rotasi pemain atau memang harus mendapatkan kill the game dulu? Harus kill the game dulu. Jangan menganggap remeh, mungkin kayak Belanda paksa parkir bus, tapi begitu udah mulai kena serangan baru panik ya kan. Eh, Ya. harus kill the game dulu, unggul 2-0 atau 3-0 lebih bagus. Keluarin semua pemain yang dirasa stamina mulai turun, cari fresh, Mm-mm. tenaga fresh supaya buat minimal bisa amankan itu gol, selisih gol ya. 3-0, 2. Mm-mm. Oke, menarik, Bib. Nah, eh ini Bib, gue juga lihat di sini apa namanya untuk di sisi kanan ya. Bracket kan Bracket kanan ini juga lebih relatif lebih santai ya kalau kita lihat nih. Argentina, Cape Verde, Australia lawan Egypt ini memang sepadan. Kemudian Swiss dan Aljazair. ya Kolombia Oke, gimana? nah gue mau lihat dulu dari kanan ini yang paling lu kalau dari kacamata lo Bibi, Hmm. yang paling potensial untuk mencapai di semifinal. Argentina Oke, sangat-sangat gampang itu. dua dua nama Bib, dua dua tim. Gua Argentina dan Norwegia bisa. Norwegia ya. Norwegia bisa. Norwegia lagi mencuri mencuri perhatian dunia banget. Iya, iya. Kalau Pertandingannya oke, selebrasinya iya, oke, supporternya gokil. Argentina sama Norwegia sih kalau kepilih. Brazil kalau masih main gitu-gitu aja, ya udahlah. Say goodbye. Say Ini goodbye. gue juga nggak yakin untuk Inggris nanti bisa lawan Meksiko dengan mudah. Meksiko, Iya, aduh, ya makanya. kayak Meksiko nih bisa masuk ke Feeling Meksiko delapan bisa besar masuk nih. 8 besar. Ada Inggris kalau mainnya kayak Kongo ya udah habis wassalam. Meksiko lagi bagus-bagusnya. Apalagi si anak muda 17 tahun itu yang bernama Gilberto Mora. Aduh, Iya, iya, iya. idola baru itu sekarang. Oke, menarik banget ya. Bib, Argentina kasih fish. Ronaldo, Bib. Ini Ada apa dengan Ronaldo? enggak, gue masih fokus ke Ronaldo tuh seperti ini. Sempat dikatakan kemarin Roberto Martinez saat beberapa media menanyakan kenapa masih memainkan Ronaldo. Hmm. Kemudian dengan jelas Roberto Martinez berkata bahwasanya data yang ditunjukkan oleh Ronaldo itu memang masih sanggup untuk bermain selama 90 menit. Hmm. Ya, oke. Hmm. Itu mungkin kita bisa lihat kemarin lawan Uzbekistan, lawan Hmm. Kongo, Hmm. bahkan lawan lawan siapa? Lawan Kolombia. Kolombia, Hmm. draw. Hmm. Itu fase grup. Hmm. Ini fase gugur, men. Iya, Dari kacamata lu memang Ronaldo oke, lu setuju dengan ucapan Martinez atau mungkin ada berbeda pendapat? gua setujunya dalam artian ini. Benar Ronaldo bisa main 90 menit. Ya soalnya dia cuma jogging doang di depan, nungguin bola itu. Ya 90 menit kan nggak capek, cuma gitu doang kan. Iya, iya, Ya, iya. kan? Coba kalau lu lari kayak Haaland, kayak Nusa, kayak Mbappe, kayak Olise, ngap-ngapan itu udah pasti. Iya. Pasti Dengan lu usia yang seperti itu, iya, dengan kata lain lu berarti betul. menyarankan Menyarankan untuk Ronaldo super mm, sub aja. Di oke. situ lo bisa pasang Gonzalo Ramos, di mana Bruno mungkin akan lebih nyaman bermain dengan Gonzalo Ramos. Bernardo Oke. Silva mungkin juga bisa nyaman dengan Ramos. Ronaldo cukup di Well, PSN dulu. well, dalam artian ada dua opsi.
Ronaldo main di awal, kemudian diganti di setengah babak atau memang menjadi super sub. Kalau gue super sub, Oke. gue super sub. Itu lebih buat. Dalam untuk mendapatkan gebrakan akhir ya. Iya, iya pasti. Kan dia stamina juga pasti langsung masih fresh, ya kan. Sementara pemain Kroasia mungkin ini belakang udah mulai menurun, dia bisa tuh berkapit di situ. Oke. Jika memang nanti Portugal mendapatkan poin di paruh pertama, Hmm. yang kira-kira apa yang harus dilakukan sama Roberto Martinez? Mencari untuk menambah skor atau mempertahankan skor sampai menit terakhir? Harus tambah skor. Lu 1-0 belum bisa dibilang menang karena Kroasia juga bahaya. Ivan Perisic juga bisa bikin pembeda di situ. Peter Schick Iya. juga sama. Jadi mau nggak mau ya lu harus kill the game. Unggul 2 atau 3 gol dulu lah. Baru lu boleh main agak santai, boleh main defensif. Perkuat pertahanan biar Kroasia juga naik ke atas, ada peluang untuk melakukan serangan balik. Oke. Untuk Spanyol nanti lawan Austria, Austria sendiri ini ada peluang nggak untuk bisa minimal bermain di 90 menit atau harus dengan ekstra waktu? Gue feeling 90 menit sih Spanyol bisa menang ya. Soalnya Austria kemarin juga lawan Aljazair agak keteteran juga. Dan ini di sini kalau bisa Yamin Yamal bisa main full time, tambah Nico Williams juga udah mulai sembuh dari cederanya. Bukan nggak mungkin ya Austria bakal dibombardir ini belakang. Belum ada Mikel Oyarzabal. Ini bahaya juga sebenarnya kalau Spanyol lagi full tim ya. Kalau untuk Austria sendiri, pemain yang akan memberikan dampak berbahaya ke Spanyol, Wah, ada 2 nama sih, Sabitzer sama Kalajdzic. Itu yang Marcel Sabitzer dan Sasa Kalajdzic. Sasa. Sasa. Bro, itu Swiss ya. Wuh. Sorry sorry, berapa Brel Embolo? Kalau Granit Xhaka? Saka kan Swiss. Oh Swiss, oke oke oke, gue lupa lagi nih agak-agak nih. Udah mulai Agak-agak lupa gitu. gue kok. Sorry teman-teman, ini karena memang bendera pemain Swiss dan Australia ini agak-agak mirip, jadi kadang gue ketuker sih. Hai, bisa banget. Nah, untuk di sini lu cenderung siapa akan menghadapi siapa nanti di babak 16 besar? 16 besar ini ya. Untuk Portugal Kroasia, kemudian Spanyol Austria. Gua eh, Kroasia Spanyol. Kroasia Spanyol. Mohon maaf, Ya mungkin fansnya Ronaldo mohon maaf. fans Ronaldo puntat izin Eh, buat ini sementara ini karena memang kita berbicara secara data ada kemungkinan kalau memang masih mau menggunakan Ronaldo selama 90 menit ya mungkin akan mendapatkan tough game iya yaitu sih. ya pertandingannya keras banget. Tapi kalau memang butuh efektivitas, football is all about team, right? Hmm, Lu masih ada Gonzalo Ramos, masih ada masih. Gonzalo Guedes, Ya, Joao Felix Felix. dan ya pemain-pemain lain. By the way, thank you, bro. Ini untuk nanti Portugal Kroasia mungkin Roberto Martinez tidak akan merubah komposisi ya. Feeling sih enggak. Misalnya kalau ada yang cedera ya, feeling. Bib, ada catatan kemarin juga terkait penampilan Diogo Dalot. Bib. Diogo Dalot kemarin setelah menggantikan Joao Cancelo itu memberikan peran yang cukup efektif dalam hal build up play. Nah ini untuk lawan Kroasia nanti apakah memang Joao Cancelo masih jadi opsi utama atau memang harus sudah berganti menjadi Diogo Dalot? Gue masih akan Cancelo ya. Kan Cancelo di sisi defensif jauh lebih bagus daripada Dalo. Apalagi di Iya sisi iya. dari Kroasia dia ada Ivan Perisic. Ini pemain masih gila juga nih speednya ya. Iya. Kalau lu pasang Dalo, dia akan keteteran nih di sisi kanannya Portugal. Feeling masih Cancelo. Cancelo kalau nggak cedera ya. Oke. Menarik menarik menarik. Sip, thank you Bib untuk bagannya Bib. Nanti Siap. kita bisa nonton lah untuk Portugal, kemudian sama Spanyol Austria. Eh, Nanti besok mungkin kita bisa bahas untuk di bracket kanan ya. ya, berkat kanan Argentina, Cape Verde. Menarik. Gue jujur sekarang gue nggak akan ngambil 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 blunder lagi yang dimana setiap pertandingan adalah final sebagai gue dan Udah sekalipun kita nggak bahas di sini pada saat gue nonton itu feelnya beda banget. Wah gila beda. sih kenapa nih nggak gue bahas tadi kan karena ternyata keren banget men. Keren. Apa yang disajikan kemarin kalau Prancis ya nggak usah lah kita tahu lah dengan Iya, betul. ya sekalipun Swedia itu bagus ya kalah juga dengan Belanda tapi pada kenyataannya Belanda juga kalah Dari Maroko. dari Maroko berarti Prancis ini kayak kayak apa gitu kan.
Itu harusnya bisa 9-0 gitu kalau di babak pertama Bener, Benzema itu. oke. Lu Karena setuju nggak kalau Prancis memang menjadi calon juara terkuat? ya gue situ juga pernah bilang bahwa regenerasi Prancis ini luar biasa dan mereka pasti jadi favorit juara. Itu pasti, meskipun dalam hati juga, wah ada juara baru lah, gitu. Terus jangan Prancis lagi, Argentina lagi. Menurut lu, Tapi yang menurut lu Prancis wah, Didier Deschamps ini cocok dengan chemistry anak-anak pemain Prancis ya? sangat-sangat cocok. Dia bisa bisa maksimalin Olise sebagai gelandang tengah di mana memang Olise itu pengennya di situ. Dembele sebagai sayap kanan yang di mana Dembele itu memang gacornya itu di situ. Di Deschamps kiri ada tahu. Barcola yang Ada nggak main-main Barcola. juga. Ada Barcola, Aduh, Barcola lagi absen, masih ada Doi. ngeri, ngeri, ngeri. Mana nanti lawannya Ngeri. Paraguay kan gua nggak tahu nih. Tapi nanti Aduh, kita bahas, nanti kita coba itu kulik deh seru tuh, lebih lebih itu seru dalam. tuh. Gue Seru tuh. gua malah menariknya itu untuk apa namanya, sorry nonton Kanada Maroko ya. Kanada Maroko Oh tuh iya, keren banget sih, gua itu rasa. juga keren. Dan Brazil Asli. Norwegia Hmm. itu wow. Oke, Bib, thank you Bib. Baik. Untuk ininya mungkin kita bisa, gue sedikit mau tanya-tanya terkait rumor transfer ya kan. Oke. Rumor transfer. Nah, what you get dari informasi-informasi lo dari berita yang lo apa Ya, tangkap? udah fix sekarang. Rumor adalah pemain Meksiko Gilberto Mora baru 17 tahun ini diincar 4 tim kalau nggak salah. AC Milan, Juventus, Newcastle, satu lagi gue lupa antara Arsenal atau Spurs ya. Karena Spurs lagi gila-gilaan. Itu Oke. lagi rumor transfer banget. Cuman yang resmi kemarin itu kalau nggak salah Elliot Anderson ada selangkah lagi bakal tes medis ke City. Nilainya Wow, sebesar 135 euro. Wah, nggak gila-gila nih. Nggak. keren. Wah, ya 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 ya. Keren. Ini kita nggak tahu ya nanti Elliot Anderson sejauh apa nih bisa bawa Inggris kalau Ya, ternyata mu, menurut lu oke kita kita coba sedikit masuk ke Inggris lah apa yang terjadi hmm, kemarin. hmm. Kemarin Elliot Anderson nggak mainnya bagus tapi nggak bagus-bagus amat. Jelek biasa aja. Oke. Ya, tapi itu kembali lagi itu bermain di negara. Kita nggak tahu akan bermain di klub. Nah, kita udah pernah singgung apakah itu akan seperti Jack Grealish, kita nggak tahu juga. Tapi memang Hmm. menurut lo pembelian Elliot dari apa Nottingham Forest untuk ke Manchester City itu pembelian yang tepat gak, bro? Menurut gue tepat ya, karena dia mungkin sebagai duet Reinders kalau misalnya dia nggak dijual atau Nico Gonzalez mungkin atau Rodri di tengah. Dan sebenarnya di timnas Inggris pun Anderson nggak jelek-jelek banget lah. Gue bilang Iya dia sih, iya ya. dia termasuk tiga pemain yang Uh, punya rating terbaik selain Harry Kane. Ya, di lawan Kongo pun dia nih kayak ada di mana-mana tuh, di depan, belakang, tengah, kanan, kiri, atas, bawah ya. apa gitu. Itu memang luar biasa banget. Punya peran yang penting di lini tengah meskipun lini tengah juga amburadul, Bellingham juga kurang bagus, Declan Rice juga cederaan gitu kan. Cuman Anderson masih ada peran dan feeling gue dia beda sama Grealish sih. Hmm. Beda banget. Grealish ya itu suka mabok-mabokan gitu kan. Iya, iya, iya. Agak nggak jelas Partey, orangnya. Partey kalau Anderson kayaknya beda sih. Feeling bakal jadi superstar lah. Iya, nanti. Mungkin Oke, setara dengan dan Lampard Gerrard bisa jadi. masih Inggris juga. Ya makin tua makin jadi Harry Kane mungkin kata yang tepat sih untuk itu. Iya, Lo lima ngelihat sih. memang 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 apa yang dijalani di Hotspur sorry di Munchen selama 2 musim itu Harry Kane menjadi lebih benar-benar striker yang lu memang Ya, sudah sekali sorry Zlatan Ibrahimovic, ya, sekali Thierry Henry, hmm, Raul Gonzalez. ya. Pandangan lu gimana? Ya, memang lebih dewasa di Harry Kane sini karena udah bukan lagi lu sebagai bermain kayak Spurs ya, tapi lu sebagai deep lying forward, lu turun ke belakang, tahu gimana caranya bagi bola, visi lu dipakai, kayak playmaking lu dipakai, dan ini kan benar-benar kebentuk di Munchen, jadi lebih dewasa, jadi lebih tahu kemana mau diarahin ini bola. Ini perkembangannya bagus banget. Cuman sayang kenapa baru sekarang. Kayaknya oke. Ya itu gue juga nggak tahu ya, tapi Inggris harus bersyukur banget atas bukan ke Harry Kane ya, atas Bayern Munchen yang Ya, akhirnya mendidik Harry Kane seperti ini dan itu keren banget Harry Kane. banget. Cuman ada lampu merah juga buat timnas Inggris ya. Karena lu belum ada menemukan regenerasi Harry Kane. Iya, Siapa iya. siapa Sejauh coba ini kira? ya Jauh ini belum ada. Kan kalau belum nggak salah ada. umurnya berapa sih? Udah 30, 32.
32. 32. Piala Dunia tahun 2030 jadi 36. Oke. Hmm. Ya, Belum ada nih. Munchen dengan segudang prestasi dan mampu mengasah Harry Kane sampai segila ini, thanks to Vincent Kompany, Ya, thanks to Vincent. kira-kira mungkin kursi dari Julian Nagelsmann akan berganti atau masih tetap akan dipegang oleh Nagelsmann? eh Nagelsmann tetap pengen jadi si pelatih Nagelsmann. Cuman DFB kayaknya udah mulai memalingkan wajah ke satu sosok buat gantiin Nagelsmann. Ini saya ada, Siapa tuh? ini saya ada JK, ini ada JK, Jurgen Klopp. Jurgen Klopp. Oh iya, gue pantas sih kalau Jurgen Klopp. Iya, iya, Klopp, iya, iya. hebat. Ya. Tapi kalau feeling gue ya apa ya Jurgen Klopp keren, 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 keren. Iya, keren sih, bener. Ada filosofinya lah. Bagus. Ada Iya, dia filosofinya di punya. situ. Benar. Dia membangun sistem juga di situ ya, Iya, iya, di Liga Jerman. Oke, Bib, siapa lagi pemain-pemain yang memang fail di musim ini dan mungkin siapa yang akan menjadi potensial transfer market di asal dari sorry pemain-pemain dari Piala Dunia ini, bro. Ayub Ayub Wadi udah jelas jadi rebutan banget. City masih tetap pengen pengen ngerebut Boadi dari Liverpool Itu sudah ada sama Elliot Anderson, Chelsea. udah ada Rodri, masih mau Ayo Buadi. Oh iya udah pasti lah. Feeling gue bodoh sih Ayo Buadi kalau Kan main di City. prospek bro, nggak tahu juga ya. Kita nggak tahu lah apa yang di lapangan karena harganya cukup murah bro. Cuma dijual 80 juta euro sama Lille. Berapa? 80, 80. Untuk anak usia 18 tahun ya lumayan lah ya. Ya lumayan, lumayan. Ismail Gue Saibari tapi udah diikat Munchen kan. feeling gue mending lo main di Madrid aja udah gantiin Kamavinga. Karena main sama Tchouaméni cocok menurut gua ya feeling gua. Bisa, tapi sayangnya Presiden Lille udah jauh-jauh hari bilang, ayo Wadi tidak akan dijual ke Real Madrid. Padahal gua nggak ngerti nih presidennya. Padahal Ibrahim Diaz sendiri pun main di Real Madrid. Iya, Ashraf Hakimi main di Real Madrid ya kan. Tapi cuman gua nggak tahu mungkin nggak tahu deh. ada maksud apa gua nggak tahu. Iya, Oke, iya. siapa lagi, Bib? Eh, ini nggak ada hubungan sama Piala Dunia sih, cuman masih ada hubungan dengan Indonesia. Pascal Struijk resmi ke Oke. Brighton. Ya, resmi ke Brighton. Ya oke lah. Mudah-mudahan berharap dia bisa membela Bakal Indonesia. bakal kemana? Brighton of an Albion. Oh, Brighton, Hove and Brighton. Albion. Patrick Brighton. Struijk. Brighton. Eh, Gonzalo Ramos, striker Portugal udah resmi ke Milan. Eh, terus siapa lagi ya? Yang lain sih Gonzalo Ramos dari PSG ya. Gonzalo Ramos PSG itu langsung udah resmi di Milan. udah resmi di Milan. Jordan Paul Van Hak ke Tottenham Spurs. Marco Senesi dari Argentina ke Tottenham Spurs. Spurs kayaknya lagi gila-gilaan. Sandro Tonali. Iya. Sebelumnya kemarin gara-gara ditampar banget berjuang di zona Iya, iya. degradasi. Ya, langsung borong dia. Mateus Emang Fernandes. Hotspur itu tuh nggak kurangan duit loh sebetulnya. Enggak kurang Stadion aja duit. baru. Tapi Enggak nggak tahu kurang duit. ya. Cuman Ini salah baru lu ngeluarin duit sekarang. salah asuh aja. Oke, siapa tadi? Sandro Tonali. Sandro Tonali, Mateus Fernandes sudah pasti fix. Jan Van Hak itu Jan Paul Van Hak itu juga ada Van Hake. terus ya ya yang hot sih lagi itu doang sih. Kalau yang lain kayak Marco Perez. Matheus Fernandes sudah hampir resmi ke MU kan? Udah resmi, udah resmi. Udah resmi Ya, ya? ke Spurs, Spurs. Oh, Spurs, Matheus Fernandes. Ya, berapa ya? 100 juta euro. Wah, kayak, Hmm. kayak Keren. MU nggak mampu sih. MU nggak mampu. Udah habis dia. Udah habis bayar siapa? Pemain Brazil itu bro? Ederson. Ederson. Udah cukup. Ya, mungkin bisa Gua nggak cari tahu tapi ini kali, cari apa yang free agent. Ada Muhammad boleh Salah. boleh. Emang Muhammad banyak nih. Salah, banyak. Gue sebutin ada Muhammad Salah. Oke, siapa aja nih yang bisa ke MU? Muhammad Salah free agent. Luka Modric Tapi tunggu dulu. free agent. Lalu kalau ngomong free agent tapi Muhammad Salah kayaknya ini bertentangan sama gua sendiri pun fans MU. Please dong, jangan dong. Loh, kalau dia mau gimana tuh? Oh, Kayak ya. mereka lawan dulu. Ya mungkin seperti Ibrahimovic lah ya, pernah main Iya, tapi iya. kan bukan di tim rival kan. Oke, siapa lagi? Terus kalau misalnya butuh ini, kalau Dybala itu sudah
free agent karena Dybala ya. Ya memang masih masih potensial Dybala. Roma emang nggak perpanjang ya, belum ada perpanjang. agak agak tinggi nilai Dybala, kemudian balik ke Juventus setelah Dusan Vlahovic juga free agent. Dusan Vlahovic loh. Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic Dusan terkendala Vlahovic. di salary kayaknya. Iya, Vlahovic mah tenang-tenang aja. Lu nggak ada punya striker kayak gua di dunia, Betul, salah gue satunya. setuju. Dia kalau gue bisa bilang dia atributnya itu seperti Lewandowski loh, kayak Iya, yang gue iya. lihat ya. Tapi mungkin mungkin oleh polesnya aja kurang 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 Iya, matang. ya karena nggak ada support dari second kedua kan. Kalau di MU kan mungkin ada Bruno Itu gue Fernandes, setuju sih dia untuk jadi iya apa kan? namanya Sama Diallo, pelapisnya hmm, pelapisnya atau mungkin ngajarin siapa Sesko, Sesko, namanya Sesko, Sesko. Sesko. Iya, ini lo cara Ini main kayak gini. kalau Kylian Casemiro bisa coba mungkin bujuk-bujuk Leon Goretzka masuk. Gitu kan. Leon Goretzka ya. Goretzka Ya, nggak pun apa-apa. habis kemarin gagal kayaknya bakal diambil Dortmund kayaknya. Bisa Feeling gue jadi, nggak tahu bisa sih. jadi. Cuman kan kita nggak tahu lah. Balik lagi Ah. dia ke Dortmund. Oke, Ada Marcelo Brozovic, iya kan? Marcelo masih lo Brozovic. bersofik ya. Udah tua tapi Thomas Partey, Thomas Partey Thomas lumayan. Partey ya kan. Daichi Kamada juga lagi ada free tuh. Dan Cikamada Daichi Kamada. Daichi Kamada. Gue lumayan sebenarnya sih. gue sebenarnya kalau mau MU satu dari dulu tuh kepengen banget ini orang masuk dan sekarang free Siapa agent itu? loh. Siapa? Frank Yannick Kessie. Frank Yannick Casey kemarin bagus loh di Piala Dunia, ya Iya, walaupun memang makanya. akhirnya kalah. Tapi gue bilang setuju. Dia Iya, main di Milan itu di Milan tuh keren. keren. Ini kalau masuk Itu MU keren. keras, Keren. ngotot. Makanya. Ini Ya mumpung free nih. mirip-mirip sama Casemiro lah. Iya, makanya ini lagi free, hajar lah, sikat lah. Sikat Gue lah. suka dengan tipe-tipe Frank Yannick Casey yang seorang gelandang yang memang gelandang pengangkut air ya, Iya, iya, iya. yang memang mau naik turun box to box, Keren. kerja keras. Nah, keren. Siapa lagi? Ada Dani Carvajal, Ini Johnston, Carvajal. Johnston, Johnston. Ya pemilihan Konsa untuk di lini belakang Inggris berdilihatin dengan Gehi kayaknya cocok di Johnson Udah, emang udahlah kemarin di fase udah, grup aja. udahlah. Kalau di depan tuh ada Asarawi, El ada Shaarawy. ada siapa lagi? Oh, Siapa ini lagi? udah Tanguy Ndombele, Siapa? Tanguy Ndombele mantan pemain Oh, Sevilla. Tanguy Dembele. Udah sih yang Malangsar. oh, ada Mauro Icardi, nama Mauro Icardi di situ masuk free Wow, agent. ini udah bawa bawa Inter Iya, Scudetto nih mau Icardi kan, terus di kalah kalah PSG. Galatasaray kan. Tapi Bib, di antara pemain-pemain free agent yang tadi yang lo lihat, yang potensial untuk bisa kembali merumput di elit Eropa atau di tim-tim besar Eropa itu yang mana? Gue udah pasti mau masalah, masih punya peluang. Ya, dia menurun karena memang nggak cocok sama sistemnya si Arnold Slot aja. Dimana Tapi dengan ya, kehadiran Iraola, kan dia udah nggak di Liverpool, salah udah ya free udah agent kan. resmi ya. Udah resmi dia tinggal pilih mau tetap di Liga Inggris atau pindah ke Liga Italia, apa ke Liga Arab atau Liga mana tuh? Ya Kayaknya US feeling gue dia balik ke Italia bagus nggak sih? bisa juga. Cuman kalau dia mau ngincer duit ya Arab aja lah. Arab aja sih. Tapi Italia. dia masih masih dia dengan pace dia, dengan speed dia, dengan agility endurance dia masih cocok untuk bermain di Liga Champion loh. Masih. Yang Dia gue Liga lihat. Italia masih cocok sebenarnya. Liga Italia masih sangat-sangat cocok. Gitu. Oke. Untungnya Ada ada lagi? Arne Slot kemungkinan besar kan ngelatih timnas Belanda kan setelah Ronaldo Iya. out. Yang kedua Luka Modric, lu nggak bisa coret Modric dari situ. Di Milan dia udah selesai kontrak setahun. Sebenarnya kontraknya udah selesai kan per 30 Juni. Cuman memang belum ada pembicaraan lagi sama Milan karena Modricnya juga lagi di Piala Dunia. Cuman Hmm. Ruben Amorim memang minta manajemen Milan tetap pertahankan Modric. Tapi Iya. keputusannya setelah Kroasia selesai Piala Dunia. Mungkin setelah kalah dari Portugal bisa, atau mungkin kalau Atau Kroasia setelah menjuarai Piala Dunia. ya menjadi Piala Dunia juga bisa. Jadi Tapi setelah Piala lawan di Dunia gitu. bawahnya nggak kaleng, di atasnya nggak kaleng-kaleng, ada Prancis bos. Iya, Masuk, ya mentok-mentok di semifinal itu. itu dia. Terus yang hot prospect sebenarnya gue ada si Dusan Vlahovic sih. Gue sayang banget ini Dusan Vlahovic.
usia dia juga baru terbilang 31 ya. Iya, masih oke lah. Dusan Vlahovic tuh. Masih 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 dia sangat-sangat sekelas oke. Rashford aja. Daripada itu mending Rashford buang Dusan Vlahovic masukin kalau dari Mending gua Dusan ya. Vlahovic. Dusan Ya kan Vlahovic masih iya. bagus. Dusan Vlahovic. Pemain kidal, goal getter, poacher juga bagus. Iya. Ya ada Dybala juga masih bagus. Dybala masih bagus. Frank Kessie Untuk juga. Wah, pemain sekelas ini tuh mereka nggak harus bermain di tim utama tapi menjadi pelapis itu memberikan faktor psikolog yang bagus dong buat pemain-pemain bisa. muda kan. Ya bisa sih, bisa. Gue rasa pemain kehilangan Casemiro itu di MU berat banget. Ini gue udah berbicara dari fans MU ya, perspektif fans MU yang dimana nggak ada lagi pemain yang dituakan di situ. Dalam artian memang Ya, menjadi role model. Nah, gue rasa butuh pemain-pemain yang seperti itu gitu. memang Apalagi harus. Memang harus. Benjamin Sesko ini dalam penempaan, dalam pengkaderisasi ya striker butuh. Ya, Feeling gue butuh. cuman ngandalin Sesko sama Kunya di satu musim kompetisi kan agak berat ya. Iya, Makanya mungkin bisa Dusan Vlahovic atau Paulo Dybala mungkin pilihan yang tepat untuk sekedar mungkin backup. Kalau iya, iya, iya. di tengah sih gue pengen buat Casey setelah Tonali gagal mungkin Casey bisa kan. Iya, Buat apalagi Casey. secara chemistry dengan Diallo bagus tuh. Iya, satu negara kan. Iya, 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 iya. Iya. Nah, Brian enak. Bumo lagi kan sama-sama Iya. Afrika, jadi ada Di potensi. di sisi kanan enak tuh Casey sama Ahmad Diallo. Wih, Bruno Fernandes Oke, tenang gitu. bro, thank you Iya, bro. Informasinya nih ternyata oke. gue juga baru notice nih ada beberapa pemain yang udah free agent ya. Free agent iya. Gila. Dan ini pemain gak kaleng-kaleng. Ya, iya, iya bener. Ini Pauli masih punya Dybala, nama lah. Masih punya Dusan nama. Vlahovic, Kessie, Modric. Ya kalau Mauro Icardi maupun Steven El Shaarawy mungkin sudah di ambang batas ya. Tapi ini pemain-pemain yang lain masih sangat sangat potensial nih untuk Ya, apalagi mendapatkan sorry untuk branding itu masih masih oke banget. ya, cuman kalau ada, itu tadi transfer yang udah pasti ya. Ini ada rumor nih, ada rumor. Oke. Beberapa rumor, yaitu Gus sangat-sangat suka sama pemain muda ini. Sayang banget dia menolak tawaran Roberto Martinez untuk bela Portugal karena dia berharap masuk timnas Prancis. Cuman ya lu tau lah lini depan Prancis itu gilanya kayak apa. Iya, Jadi dia nggak masuk, dia nolak Portugal juga sayang banget. Dia akan bergabung dengan Tottenham Hotspur itu rumornya luar biasa nih kejadian. pemain Yaitu siapa ini? Eli Junior Kropi. Oh, Grupi. Dari Bournemouth. Ya, Bournemouth. Dia punya tiga peluang untuk bela negara. Yang pertama Portugal ditolak. Yang kedua Belanda kalau nggak salah. Itu juga belum ada panggilan. Yang dia berharap di Prancis. Ya tapi Kalau gue sih sayang. mending Inggris yang manggil sih. Ini Inggris lagi bapuk-bapuk ya kan? Belum lolos. Belum lolos Oh, belum syaratnya. lolos. Belum lolos syaratnya. Iya, iya, Belum iya, lolos. iya, iya, iya. Belum lolos. Itu keren banget sih. Oke. Masih muda kan. Potensial juga. Nilainya Potensial juga. market value-nya 70 juta euro. Di usia berapa? 19 tahun? 20? Iya, ya 19 tahun. 20 bulan sekarang. Keren, 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 keren. Keren. Sangat-sangat keren. Udah hampir pasti ke Hotspur ya? Kemungkinan sih masih 50-50 lah. Gitu. Rumor kedua Oke. yang mungkin lo akan kaget juga. Liverpool akan Nah, melepas pemainnya ke AC Milan. Ini kira-kira siapa nih? Kira-kira siapa nih? Bosley nih. Enggak, bukan. Posisinya back. Dorian Wirtz. Oh, Virgil van Dijk. Virgil van Dijk. Nilainya 20 juta euro. Masih oke loh Virgil van Dijk itu. Ya, gue gak tahu juga ya. Ini masih Kalau rumor dari sih. gue ya, Masih kalau rumor. dari kacamata gue, harusnya Iraola mempertahankan posisi Virgil van Dijk, malah mencari mencari pelapis harusnya. Kalau dari gue, Ya, mungkin harusnya. Atau biasanya Iraola tuh lebih fokus ke pemain muda sih kayaknya. Bournemouth kan juga iya, dia pemain muda sih. Virgil van Dijk dibutuhkan untuk mentoring dong. Biasanya memang. Virgil van Dijk Liga Champion udah, Liga Inggris udah, apalagi, Ya, ya kan? ya gue gak tahu juga Iraola mungkin. Tapi kok karakter Iraola itu memang lebih fokus ke pemain muda sih. Makanya beberapa nama kayak Jeremy Jacket diambil yang masih muda. Terus ya sempat Season mau Aibu Adi juga kan. season kemarin Kerkes masuk. Siapa lagi? Alexander Isak masuk. Beberapa Masuk. pemain muda masuk ternyata Zong Basicnya juga masuk. kan. Ya Zong Memang juga. ya Zong ya banget. kita tapi itu masih ditangani Arne Slot. Gua nggak tahu sekarang Iraola ya. Iya Kita sih. coba lihat. Tapi sorry, gua lihat kemarin dari kacamatanya Coach Justin itu Hmm. bilang Liverpool bakal jadi calon terkuat untuk persaingan Liga Inggris, bro.
Ya, Pendapat lu kalau gimana? kalau itu sepakat sih, karena Iraola ini bukan bukan pelatih yang kacangan ya. Dia punya sistem. Dia nggak mengandalkan pemain individu, tapi dia create create sistem. Jadi sistemnya tetap akan bisa jalan siapapun pemain yang masuk ke situ selama dia mau ngikutin apa yang Iraola Hmm. mau. Oke, Mungkin oke, oke. mungkin feeling gue adalah kenapa Van Dijk dilepas karena dia pengen buat sistem di mana nggak bergantung kepada sosok individu. Adalah Van Dijk itu kan figurnya udah sangat-sangat kuat ya. Hmm. Makanya kayaknya dia mau melepas itu sih feeling. Makanya ada beberapa nama kayak bahwa dia diambil. Jeremy Jacket man barusan didapat dan terakhir Yan Diomande senilai 100 juta euro. Nyandio Mande Ya, keren. Nyandio Mande. Yan Diomande meskipun di Piala Dunia 0 shots, 0 gol. Iya. Tapi keren ya, men. Tapi memang Mobilitas. keren, ya. Keren. Dan itu yang dibutuhin Iraola sebenarnya. Sama satu lagi, come on, ke tim-tim Eropa lu cari satu nama ini Galarza, ini keren nih Galarza Oh, nih. Sama Galarza. siapa? Eh siapa ya? Kanali, Kanale. Cuma, Kanali. cuman Kanale udah tua sih, mau 30. Ya, Ya, tapi nggak tapi apa-apa. one hit season nggak apa-apa lah. Iyalah nggak apa-apa. Ya, Rumor ke lumayan lah buat. rumor ketiga adalah Oke. yang lagi booming dari West Ham ke Old Trafford. Matheus Fernandes. Bukan. Apa itu? Crescencio Summerfield dengan nilai 50 juta euro. Oke, setuju gua, setuju. Summerfield, setuju. Rumornya Kalau akan mendekat ke sana. karena angkanya 50 juta, oke, gua masih oke. Tapi kalau angkanya di atas 50, 60, 70, lu mikir. Belanda kemarin kayak begitu ya kan. Ya walaupun dia Iya ngegol, sih, tapi iya sih. come on. Iya sih. Cuman Kalau yang angka dia 50 masih masuk akal. Masih masuk akal, iya Bib. iya iya iya, benar 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 benar. Soalnya kan West Ham kemarin ngeluarin Matheus Fernandes nggak murah-murah banget, Iya, anjing. ya. Emang gede tuh. Mahal banget, Emang gila. gede. Emang gede. Sekarang mau ngeluarin si Summerfield gila gede juga. Lu emang mata duitan kayaknya nih. Tapi angka segitu gua rasa oke. Tapi Iya. tapi kira-kira kalau memang Summerfield masuk mungkin untuk pengganti Sancho atau gimana? Ya, Sancho kena udah free agent ya. Sancho. Sancho Hmm. udah free agent. Kayaknya Emi juga nggak mau perpanjang. Sorry. Rashford juga kayaknya bakal dilepas. Tapi kasihan ya Sancho di usia 28 tahun loh masih. Ya, dia nggak diisi hybrid, gimana? Iya, betul 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 Kalah betul sih. Itu sendiri. attitude-nya dia yang bikin kayak seperti itu Kalau lu kan. kayak, kalau lu attitude lu atau skill lu kayak Dejan Savic mah gak apa, Iya, gak ini masalah. udah ini pemain udah naik naik harga sedikit dari Dortmund ke Iya. MU udah langsung kegeeran kan. Dejan Savic Oke. tuh jarang latihan, tapi ya gacor. Ya kalau lu sekelas itu nggak apa-apa lah ya. Iya kalau gitu gak apa-apa lah. Ya, Beb, yang keempat ada lagi nggak? masih di MU, masih dari MU. Oke. Seorang gelandang bertahan dari Ugarte enggak. Ini MU lagi ngincer ya. cederanya. Enggak, dia Oh, lagi lagi. ngincer dari Bundesliga. Oh, siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Ya, siapa nih? Siapa Ayo nih? nih. Pemain muda, pemain Ada yang ada dua nama sih. Satu lagi dari Bournemouth. Rumor ya, masih rumor ya. Satu lagi dari Bundesliga. Yang dari Bournemouth tuh Alex Scott. Oh, Alex Scott. Oke, kalau tuh gue lihat memang prospek Ya, bagus Alex nilai Scott. nilai 70 juta euro. Ya, ya, ya. Oke, oke. Yang kedua adalah Felix Nemecha. Widih. Bentar, kita cek harga. Harganya masuk akal nggak? Kalau harganya masih 70-80 juta, kayaknya ntar dulu deh. Ini 3 digit bro. Oke, case close. 110, 100 juta, 120 juta. Ya sekitar segitulah. Kalau lo, kalau menurut lo harus beli nggak? Kalau menurut lo harus beli nggak? Eh, Kalau nggak ada duit nggak usah deh. Kalau kalau lu ada uangnya, oke lu beli. Bisa. Gitu. Nah, oke, kalau misalkan MU bisa beli nih, Minimecha dibeli, siapa yang akan cabut? Karena dia sebagai pengganti Casemiro, Gabi Maino juga nggak mungkin lu main full kan. Iya, kan? Otomatis lu harus butuh rotasi itulah dan datangnya Lescott sama Nemecha. Kalau Oh, Nemecha Uga, nggak bisa. Ugarte juga mau cabut. Ugarte juga mau cabut. Nah, masalahnya Ugarte cedera ACL. Iya, itu berapa bulan itu lama banget Ah, itu. iya. Gila. Ya lu Siapa yang mau beli kan? udah pasti susah dijual. Yang kedua, dia Iya. absen. Kemudian bakal 6 bulan. Nah, Nemecha. setengah musim tuh Nah, baru main. iya.
Kalau misalnya lu gak ada duit, ya udah nggak usah beli di meja. Masih ada Frankesi. Iya, yang free agent masih oke. Modric masih ada. Iya, udah. Frankesi juga bisa. Gitu kan. Oke, Itu kita lihat, kita oke. lah coba. Kita lihat, kita lihat. Oke, Oke. selanjutnya Bib. Ini City kayaknya lagi jor-joran nih rumornya. Wah, banyak banget City. Gue sebutin salah satunya adalah Eduardo Oke, oke. Camavinga. Edward Camavinga. Malo Gusto. Oke. Wih, Malo Malo Gusto, Gusto. bos. Eh, gue ini Oke. pemain baru sih. Matis de Torbe. Cuman gue gak tahu siapa. Ayub Buadi. Ih, keren Come ya. on. City lo mau nampung apa sih di situ? Mau nampung apa? Mau jadi seleb, mau jadi seleb FC. Ya, dan satu lagi Sandro Tonali. Si Newcastle udah oke 100 juta euro, tinggal Tonali mau atau enggak. Nah, Hmm. dapat saingan ini Tottenham Hotspur ini. Huh, menarik. Tottenham Hotspur ini. Oke, guys, teman-teman, ini memang kalau dari kacamata eh, transfer juga hal yang unpredictable ya. Ya, ya, Dan ya. juga tapi apapun itu, gua rasa pembelian-pembelian yang out of nowhere nih jadi salah satu Di apa musim. ya, gue bisa bilang surprise kado untuk di Hmm, awal musim ya. mantap. Kita tunggu sama-sama deh update nanti selanjutnya dari Oke. teman-teman jurnalis dan reporter dan juga dari Belaga Pundit. Thank you banget bro Oke, siap, siap. ya untuk ininya insight lo dan rumor-rumor yang memang bikin kita makin menunggu-nunggu nih ya kan. Buat yang untuk penggemar PSG, untuk penggemar Madrid, untuk Aduh, ini. Barcelona, Liverpool dan lain-lain itu semua bisa mengharap-harap cemas ya siapa yang akan dibeli nih menjadi karena nggak mungkin akan turun lagi apalagi Ya, ya, ya. PSG Dembele gue nggak tahu nih akan seperti apa. Kvaratskhelia Wah, nggak ya tahu kemas. gimana nanti. Wah, kemas sekali lihat. Aduh, Aduh ya nyesek kayaknya gue. sudah menjadi hal yang paten. Nggak tahu Madrid nanti mungkin gila harus ngebeli 200 juta kali mungkin nggak tahu gue juga nggak tahu. Hmm, Tapi thank you banget hmm. that's a football United us dan Bib the last Mantap itu. last but not least wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.